Oke, kita lanjutkan ya untuk materi survei ya, yang untuk kick off meeting. Kemudian ada spesifikasi prosedur las ya. Setiap galangan pembangun itu wajib memiliki WPS. Setiap proses pengelasan harus sesuai WPS. Jika ada proses pengelasan di luar lingkup WPS yang ada, harus dibuat WPS yang baru sesuai untuk pengelasan tersebut. Di luar lingkup WPS yang ada itu maksudnya masih ingat ya 6 essential variable dari Welding Procedure Specification di ilmu inspeksi las ya. Ada 6 essential variable yang nanti kalau satu saja berubah itu nanti harus dibuatkan WPS baru. Kemudian WPS preliminary yang telah disetujui harus dilaksanakan uji kualifikasi prosedur las dan dibuat rekodnya. WPQR. WPS preliminar itu maksudnya adalah WPS yang direkomendasikan oleh AWS, American Welding Society. Di dalam buku WPS di WPSD 1.1 itu ada banyak contoh WPS yang dinamakan WPS preliminary. Jika WPS tersebut yang akan dipergunakan untuk membangun kapal, salah satu darinya, maka harus dibuatkan PQR-nya atau WPQR, Welding Procedure Qualification Record. Maka WPS yang telah lulus uji menjadi WPS baru yang disetujui. Kemudian selama proses pembangunan kapal, permulaan produksi di workshop, identifikasi atau verifikasi material awal, marking, cutting, scantling check, fit up check, dan lain-lain. Kemudian peletakan lunas, jadi yang harus diinspeksi atau disurvei pada permulaan produksi di workshop, ident material, marking, cutting, scantling check, fit up check, dan lain-lain. Kemudian pada saat peletakan lunas, perakian konstruksi yang telah dimulai minimum 50 ton material konstruksi atau 1% dari estimasi keseluruhan berat material konstruksi. Ini yang dimaksud dengan key laying. Jadi key laying itu pertama kali key laying atau peletaan lunas. Peletaan lunas itu 50 ton, konstruksi blok ya, blok konstruksi. Ada namanya first cutting. Yang first cutting itu pemotongan pertama. Kemudian ada yang kedua adalah key laying. First cutting itu pemotongan plat pertama kali. Kemudian peletaan lunas saat key laying itu bobot blok yang harus dibuktikan ada itu 50 ton atau 1% dari keseluruhan berat material konstruksi. Kemudian dibuatlah berita acara peletakan lunas. Sebelum kita lanjutkan pemeriksaan sebelum peluncuran bagian lambung, saya berikan contoh untuk yang tadi adalah ITP ya, Inspection and Test Plan. ITP. Ini ITP ya, ITP atau Inspection and Test Plan. Ini berbeda dengan Quality Plan yang kemarin ya. Ini ITP namanya, Inspection and Test Plan. Atau perencanaan, pemeriksaan dan pengujian. Untuk kapal yang sama ya. Seperti yang kita kemarin contohkan, yaitu Dockship Bulk Carrier 50.000 DWT. Ini ada penandatangan dibuat oleh QA, kemudian disetujui oleh pemilik kapal, kemudian kelas, yang waktu itu DNV ya, Not Veritas. Kemudian ada
ruang lingkupnya, dokumen pendukung, kemudian definisinya apa, ada TPTR, tes prosedur and test report, kemudian UPM, undangan pemeriksaan material, UPP, undangan pemeriksaan UPP, undangan pemeriksaan dan pengujian. Kemudian TPTR, tes prosedur and test record. Ini untuk tes prosedur and test record itu pengujian komponen. Contohnya untuk running dari mesin. Kemudian bagian-bagian HC, hal construction, ada poin pemeriksaan di fabrikasi apa, saat assembly itu di assembly apa, di building bed apa, kemudian inspeksi untuk outfitting dilaksanakan di sini ya. Kemudian ada official trial OSR, OST ya. Kemudian rencana pengujian atau ITP dilampirkan lampirannya. Ini lampiran dari ITP ya. Satu paket dari ITP. Ini untuk kapal yang sama ya. Ini ada untuk hal structure, hal construction. ITP lampiran untuk kapal yang sama yaitu boxship bulk carrier 50.000 DWT. Untuk HC apa saja yang diperiksa. Kemudian di sini ada jenis pemeriksaan apa saja, yaitu hidden material, marking, cutting, bending. Kemudian disaksikan, kemudian di bengkel atau di kapal, di in-shop atau on-board oleh PAL atau balangan ya. Kemudian kelas, owner, surveyor, recorded. Kemudian dokumen referensinya apa? Kemudian verified dokumennya, inspector record, kemudian marking apa keterangan ya, keterangan atau remark di kanan sendiri. Kemudian ada assembly block apa yang harus diperiksa. Kemudian joint block. Di sini tidak semua dihadiri oleh kelas. Artinya pemeriksaan mandiri boleh. Jadi namanya ada keterangan di sini ya. 0 to be inspection. Kemudian strip no inspection. Titik inspection sheet PM UPP, bintang record, hashtag random check. Ini kalau bintang strip ini berarti tidak ada pemeriksaan. Hashtag berarti random check atau petrol random check. Ini 0 to be inspected. To be inspected artinya ya harus dihadiri oleh kelas. Tergantung di tandanya apa ya. Kalau tiga-tiganya seperti ini berarti ada galan kapal, ada kelas, ada pemilik. Ini untuk hal construction termasuk tangki, killsack. Killsack itu alignment check ya. Killsack untuk apa saja yang harus diperiksa. Kemudian draft mark, kemudian freeboard, kemudian main dimension, satu untuk rudder ya. Rudder apa aja yang diperiksa, kemudian string gear, windlass, bolat, and fairlead. Bolat ya, fairlead anunya ya, fairlead satu paket dengan bolatnya. Bolat kan ada bolat, ada fairlead yang dua itu, bolat kan satu, fairlead itu yang ada apa pegangan tali gitu ya. Mooring and equipment, ancor, engine, kabel, deck crane, kemudian life boat David harus diperiksa di onboard, rescue boat David, broadband store, kemudian port store David, Suez Canal. Ini yang harus diperiksa sampai pada saat nanti kapal sea trial ya. Ada ITP namanya. Untuk machinery outfitting juga main under compressor. Kemudian untuk apa? Insulasi, tangki. Kemudian ada electric outfitting apa yang harus diperiksa. Electronic outfitting apa yang harus diperiksa. Kemudian elektronik, kemudian official trial. Official trial ini yang kemudian ada berbunyi
TP dan TR ya. Ada juga yang masih di galangan tapi sudah berbunyi TP NTR. Ini hal vibration measurement, adjustment magnetic compass, ballasting and deballasting, progressive setraya. Yang sama kalau ikut KKCTPN ada progresif ya, kecepatan yang meningkat ya. Endurance and full air commission WMS, hal vibration measurement, noise level measurement, and turning circle test yang left maupun yang right ya. Kemudian ada press water, string gear, torsional vibration measurement. Ini yang Williamson turning circle belum masuk. Ini crash stop Aston and ini crash stop. Crash stop kapal dihentikan bergerak VS kemudian dihentikan total, itu berapa jauh dia akan berhentinya. Kemudian ini pun revolution test, revolusi test ya. Trigger test, blackout juga harus ada ya, blackout. Ini yang untuk ITP. Terus kemudian ada ITP. Setelah itu WPS. Nah, ini contoh WPS. Ada check sheet dari WPS. Ini contoh WPS yang ada. Ini contoh check sheet ya, check sheet dari WPS. Ini di mata kuliah inspeksi las sampai dapat ini. Contoh ini dari kupon tes ya. Ini kupon tesnya. Kemudian ini API WPS, standar API, American Pipe Institute, API, pakai API ini. Ada beberapa ya, pakai ASME boleh, pakai AWS boleh, pakai API boleh. Yang ini pakai API. Kemudian ada WPS 01, ini contoh preliminary ini. Ini berdasarkan code dari ASME. Nah, ini ASME boiler and pressure vessel code section 9. Ini contoh ya, contoh dari untuk SA. Ini WPS yang sudah direncanakan ada. Jadi ada di sini ada preliminar 6 essential variable. 6 essential variable apa? Metode, pengelasan, desain, joint detail ya, joint design. Kemudian base metal, kemudian filler metal, kemudian consumable ya, consumable, sama adalah joint. Saya sudah lama tidak ngajar pengelasan inspeksi las ya. Yang pertama adalah joint design, proses pengelasan. Kedua adalah joint design. Kemudian base metal, filler metal. Setelah itu ini yang WPS 2. Nah, ini posisi ya, posisi. Kemudian ini apa namanya? Parameter listrik. Nah, jadi posisi ini essential variable. Kalau di sini berbunyi 3G gitu aja ya. Maka kalau nanti ada pengelasan 4G dia harus buat lagi. Kemudian kalau ini kan berbunyi DC ini, contoh ya. Kalau ternyata yang dipakai di galangan itu AC gitu ya, harus membuat WPS baru. Ini nama essential variable. Nah, ini baru kemudian namanya yang terakhir ini apa namanya? Parameter listrik. Listriknya berapa nih? Ini rentang ya, rentangnya berapa? Kemudian PGR ini, PGR itu prosedur atau welding procedure qualification record. Ini punyanya ASME. ASME section 9 boiler and pressure vessel. Ini company kan, ini contoh saja ya. Ini apa joinnya bagaimana? Ini WPGR itu catat, ditulis tangan. Kemudian apa yang muncul pada saat pengelasannya, pada saat ujinya, atau pada saat dilakukan, berapa ampernya, apakah ada gasnya, langsung ditulis tangan. Kemudian PGR2, ini contoh PGR2 ya. Ini pengelasan pertama, hasil pengujiannya, tensile, guided band, kemudian fillet welding, tank. Ini tulis tangan ya. Kalau di sini berbunyi PGR1, PGR2. PGR1 ini ada filler metal. Nanti teknik pengelasan, kalau ada beberapa elektrik,
contoh ya, ada berapa kali pengelasan? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang pertama tadi ada berapa kali? 6 kali pengelasan ya. Maka di sini nanti ada 6 kali apa namanya? Ampere, 6 kali ampere, 6 kali pengisian. Ini yang namanya apa namanya? WPS check sheet, pengisian WPS-nya ya. Ada WPS, ada PGR, kemudian tadi ada contoh WPS. Nah ini ada contoh WPS, ini WPS lama ya, WPS lama sih. WPS lama yang basisnya berbeda ya. Ini punya kebetulan punya ya. Ini WPS yang sudah jadi. WPS sudah jadi, tahun pembuatannya udah lama ini, tahun 982, kan 82. Ini contoh sama, ini masih sama tapi isinya sama ya. Grade material, prosesnya apa, kemudian posisi ya, kemudian filler metalnya, kemudian ada pertama adalah material specification, prosesnya, mesin, posisi, prosesnya, posisi, filler metal, kemudian polaritas, ya, polaritas, kemudian joint detail, joint detail ada 6 ya. Kalau joint detailnya ini kan apa ya namanya, pengelasan 2 sisi ya, dibolak-balik. Karena ini pakai SAW, submerged welding. Maka nanti kalau pengelasan 1 sisi gitu aja, maka dia harus membuat WPS baru untuk tebal 8 mili gini. Kalau di ABS itu berbunyi kalau 8 mili, maka maksimum ketebalannya adalah 2 kali lipat dari 8. Berarti dia bisa mengcover sampai 8 kali 2 yaitu 16 mili. Ini kalau ABS berbunyi ya. Jadi sedapat mungkin kalau membuat WPS itu ya plat tertebal ya. Tapi plat tertebal di kapal itu berapa? Maka sedapat mungkin WPS-nya ya nanti bisa mengcover semua material, termasuk posisi ya. Kalau SAB itu kan pasti datar, maka ya 1G, posisi 1G, flat both side, bolak-balik. Ini yang WPS sekian ya, WPS rentang ampernya, rentang voltasenya berapa, travel speed itu kecepatan pengumpanan ya. Ini WPGR, ada nama orang di sini ya, nama orang yang mengelas. LR dan KI, witness by load register dan biru klasifikasi. Hasilnya apa? Welder name ada welder. Ini nih, Wibowo M dan F Basuki, ada 2 orang. Ini bukan welder name. Kalau SAW itu operator nanti munculnya. Kalau WPS atau PGR-nya itu approval di lolos, maka 2 orang ini nanti langsung bisa mendapatkan sertifikat untuk mengelas di posisi tersebut. Ini WPS nih, ini hasil pengujian karena dahulu belum tahun 82 belum ada material uji pengelasan di PT PAL, ini diuji di laboratorium ITS di perkapalan, Fakultas Teknik Perkapalan ITS tahun 83 ini. Dilaksanakan 82, surveyornya Pak Baidaba, kepala labnya Pak Suwevi. Ini contoh dari WPS yang sudah ada. Ini waktunya tinggal 1 menit. Setelah ini akan saya sampaikan Zoom baru setelah off ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.